Di laut ini memang masalahnya sama di darat, peliknya antara laut sama darat. Masalah kedisiplinan ketika kapal mau berangkat mengajukan surat persetujuan berlayar. Nah, di dalam surat persetujuan berlayar ini salah satu yang harus disampaikan dokumennya sesuai dengan rekomendasi kami waktu itu dan sekarang sudah dijalankan, ada print out masalah cuaca. Nah, sekarang ini sampai sejauh mana kedisiplinan teman-teman di laut, salah satunya untuk bahwa print out cuaca itu memang cuaca benar adanya yang mau dilalui dan mereka memahami situasi cuaca yang dari BMKG seperti apa ke depannya. Dalam berapa jam, berapa hari kalau dia berlayar dari Jakarta ke Makassar kan perlu mungkin 2 hari ya. Nah, mereka harus tahu cuaca di sepanjang perjalanan seperti apa. Nah, ini sering persyaratan cuaca itu sebagai formalitas, belum menjadi suatu kebutuhan. Sehingga pas berlayar tiba-tiba terkena badai, kegulung ombak. Sebetulnya nggak tiba-tiba, kan sudah ada perakiran dari BMKG. Tinggal bagaimana kita menggunakan informasi itu. Dan kalau ada perubahan cuaca ini di tengah laut, di tempat-tempat tertentu, kadang-kadang cuaca di dalam dia berlayar sudah 2 hari ternyata ada perubahan di situ, akan ada badai. Nah, ini kita juga bagaimana mereka untuk kapal-kapal yang terutama kapal tradisional, kapal-kapal kecil itu yang tidak dilengkapi dengan komunikasi satelit, bagaimana mereka memperoleh informasi itu yang juga kita sedang diskusikan. Kita juga sudah merekomendasikan, tapi itu tidak sederhana, Pak. Nah, kita minta benar-benar perubahan cuaca di tropis ini jauh lebih dinamis dibanding dengan negara yang 4 musim. Dan sekarang ini karena efek dari global warming ini, cuaca ini sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi kalau dulu kan orang Oktober ono sumber, November ono sumber, Desember gede-gede sumber, April artinya sudah akhir dari musim hujan. Sekarang nggak bisa kayak begitu. Ya, maka itu perlu alat dan ini juga kami juga banyak sekali dengan diskusi dengan BMKG untuk kita minta BMKG untuk terus ditingkatkan peralatannya. Kita juga beberapa kali kami dengan Ibu Kepala BMKG sampai matur ke Menteri Keuangan untuk ini penting memang. Tapi kalau ya alatnya mahal memang, mau nggak mau untuk hal itu kita juga mendorong terus untuk peningkatan baik peralatan maupun SDM-nya untuk di laut. Jadi yang berikutnya masalah di laut itu masalah bagaimana dock ini. Dock ini sampai sekarang bapaknya nggak jelas, Pak. Oh begitu? Iya, jadi bukan di perindustrian izin industrinya aja, tapi secara teknis dia di bawahnya siapa? Kalau hanggar pesawat itu buka bengkel pesawat, MRO (Maintenance Repair Organization) itu diawasi dan di-approve oleh Dirjen Perhubungan Udara. Nah, dulu dock ini memang di bawah Kementerian Perhubungan, di bawah Dirjen Laut. Tapi nggak tahu ceritanya gimana, terus akhirnya lepas. Nah, ini juga kita ingin ada pengawasan khusus di dock ini, terutama kalau memang kapalnya perlu perbaikan, ya perlu perbaikan. Dan kami melihat memang di sini di masalah pandemi ini sampai seberapa jauh, karena perawatan di dock itu juga memerlukan biaya yang cukup mahal. Nah, ini kalau pendapatannya goyang, para operator ini bagaimana konsistensi masalah perawatan ini juga. Kita juga sedang melakukan pendalaman di bidang itu juga. Gini Mas, katakan kapal Pelni yang gross tonnage-nya
15.000 GT itu bisa, atau kapalnya ya SDP yang Portlink 3 yang besar sekali itu 15.000 GT juga. Itu kalau dimuatin orang pemotor itu bisa masuk motor mungkin 6.000. Jadi orangnya bisa 12.000. Secara tonase itu tidak berpengaruh terhadap masalah stabilitas kapal. Tapi di dalam menentukan kapasitas kapal itu kalau terjadi sesuatu alat keselamatannya mencukupi nggak sesuai dengan sertifikasi yang diberikan. Nah, jadi di sini kadang-kadang kapal muat 1.000 orang, lebih 1 orang secara administratif memang melanggar. Tapi secara teknis sebetulnya nggak ada masalah gitu loh. Jadi tapi kalau muat kapasitasnya 1.000 terus dimuatin 3.000 ya itu masalah gitu. Jadi sebetulnya ya memang ada yang kayak Sinar Bangun yang di Danau Toba itu ya memang overloadnya udah luar biasa. Jadi kapasitasnya 25, dia ngangkutnya 180-an. Ya kalau terus ada motor sekitar 60 motor nggak salah. Ya memang udah minta ampun overloadnya kalau itu sih ya. Nah, di sini kita lebih kepada apa yang sebetulnya menjadi masalah kan. Memang di dalam investigasi kalau itu overload ya secara administratif, tapi kita juga meneliti masalah secara teknis sebetulnya apa yang menyebabkan kapal ini tenggelam. KNKT nggak ngawasi, pengawasan itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini kalau laut ya di Dirjen Perhubungan Laut gitu. Jadi kenapa udara selalu menjadi hal yang luar biasa, liputan media, perhatian dunia juga. Karena memang umumnya yang naik dari sisi status sosial orang yang naik di pesawat ini umumnya ya orang menengah ke atas, atau terus kemudian banyak juga pejabat yang naik dimanapun di dunia seperti itu. Dan terbang itu kan manusia tidak ditakdirkan bisa terbang. Memang kita bisa jalan, bisa berenang di air, tapi manusia nggak bisa terbang dulunya. Jadi terbang itu hal yang selalu menjadi suatu hal yang luar biasa, fenomenal lah di kita. Dan harga pesawat yang begitu sangat mahal, dan kita tahu bahwa kenapa pesawat itu regulasinya begitu ketat, karena untuk menjadikan tingkat keselamatannya di antara 4 moda itu baik, itu regulasi dan pengawasannya jauh lebih luar biasa dibanding 3 moda yang lainnya. Jadi itulah yang menjadikan selalu kecelakaan pesawat menjadi yang lebih fenomenal dibanding apa. Tapi kecelakaan Sinar Bangun di Danau Toba itu kemana-mana saya kalau ada meeting AIMO segala macam itu ditanya Pak, itu juga fenomenal juga. Kalau di dalam masalah keselamatan transportasi, regulasinya mau yang berbayar mahal, mau berbayar murah, low cost LCC maupun yang premium, itu sama regulasinya. Jadi tidak ada bedanya, juga pengawasan dari regulator juga nggak ada bedanya. Dan compliance checklistnya juga sama, jadi standarnya sama Pak, jadi nggak ada bedanya lah.
untuk LCC maupun yang premium. Jadi tergantung penumpang inginnya mau servisnya sampai sejauh mana. Kalau mau lebih bagus lagi ya sewa pesawat pribadi aja. Itu yang most convenient bagi dia ya. Kalau dia nggak mau terganggu orang yang lain, ya sewa aja pesawat kan juga, atau beli sendiri. Jadi selalu kenapa kecelakaan pesawat jadi fenomenal, karena memang itu tadi Pak, status sosial dari orangnya, terus kemudian golongan mereka menengah ke atas, dan alat transportnya ini yang memang sangat mahal. Sebetulnya antara low cost carrier dengan kecelakaan itu harusnya tidak ada hubungannya. Ya, seperti di Amerika Ryanair itu ya LCC, tapi dia juga record untuk accident rate-nya juga rendah gitu loh. Jadi kembali lagi sebetulnya masalah disiplin. Untuk keselamatan itu ada 3K, kejujuran, kedisiplinan, dan keterampilan. Keterampilan ini gampang lah diajarin, lama-lama dia terampil. Tapi masalah kedisiplinan dan kejujuran ini yang perlu selalu harus kita kawal terus-menerus, dan masalah disiplin terutama yang susah. Karena kita di jalan diajarkan pelajaran yang sangat-sangat luar biasa masifnya untuk masalah ketidakdisiplinan. Dan itu terbawa di semua kehidupan dan di semua moda, mau udara, itu akan sangat terpengaruh budaya kita itu terhadap apa yang ada di jalan itu. Dan maka itu juga ini untuk masalah keselamatan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kepada pribadi, terutama orang tua. Untuk seperti contoh, kita nyalip dari kili sekarang rasanya nggak ada merasa bersalah, apalagi kendaraan dengan stator itu ngoeng-ngoeng lewat bahu jalan segala macam. Artinya kita sendiri sebagai pejabat sudah menunjukkan hal yang tidak baik bagi masyarakat. Nah, jalur darurat itu kan dipakai jika dalam kondisi darurat, bukan dipakai sekarang hari-hari orang kayak begitu, tidak ada merasa salah. Nah, itulah yang kita juga mengharapkan keselamatan, tapi kita mengajarkan hal-hal yang tidak baik bagi generasi berikutnya. Secara regulasi spare part pesawat A diambil untuk pesawat B itu sah-sah saja. Itu ya kalau istilahnya kita kanibalisme. Tapi itu kembali lagi kepada ada beberapa prosedur untuk bisa melakukan itu dengan benar, dan itu secara regulasi tidak dipersalahkan sepanjang kita mengikuti aturan-aturan dan SOP yang sudah ditetapkan. Sekarang saya punya 15 pesawat dalam kondisi seperti ini, saya mau yang saya jalankan 5 pesawat, karena makin saya banyak jalankan bisa-bisa juga makin rugi. Dan kondisi seperti ini, yang pesawat yang lain nggak jalan, katakan saya ambil mesinnya, saya taruh yang pokoknya 5 ini harus jalan, itu boleh-boleh saja. Jadi sepanjang dilakukan dengan cara yang benar. Jadi itu sebetulnya lebih kepada policy dari masing-masing airline lah. Saya nggak tahu secara data di lapangan, tapi sah-sah saja sepanjang yang diambil komponennya masih umurnya memenuhi syarat, belum mencapai masalah TBO-nya, time between overhaul-nya, masalahnya masih layak dan ada caranya mencopot komponen dari pesawat yang masih layak ini
ada cara administrasinya. Nah, terus bagaimana kita juga mengadministrasi di dalam record logbook di pesawatnya. Itu kalau semua dilakukan dengan benar, sebetulnya nggak ada masalah, Pak. Ada dua hal. Satu, secara etika, tidak etis kita ngobrol berdekatan ya, mengganggu privasi orang lain. Itu secara etika. Di Australia, Bapak masuk di dalam restoran, nggak boleh telepon. WA boleh, tapi kita terima telepon, ngomong pakai telepon, itu nggak boleh, etika. Yang kedua, di pesawat itu selain masalah etika, juga masalah frekuensi yang dipancarkan handphone tadi bisa mengganggu alat-alat navigasi pesawat. Nah, ini yang dua hal itulah yang kenapa alasannya tidak diperbolehkan. Tapi nanti kalau handphone yang baru frekuensi medan magnetnya tidak sampai ganggu, ya nggak tahu ke depannya. Tapi ada hal yang lain tadi, etika, Pak, yang juga harus kita pahami. Kadang orang yang ngomong ditegur ngomong, ya etikanya kan itu.